Hanya karena punya uang, orang sering menganggap keindahan bisa dibeli begitu saja. Izinkanlah aku menanam bunga di rumah ini, dan kau akan mengerti yang kuucapkan. Aku belum bisa berjanji. Perlu izin ibu untuk itu. Tapi setidaknya yang dipinta istriku tidak lagi terkait dengan masak-memasak. Apalagi ia juga bercerita bahwa tamu bulanannya sudah terlambat datang sekitar 2 minggu. Hal itu lebih mendapatkan perhatianku. Karena tak lagi mendengar keluh kesah keduanya perihal bumbu masak, kupikir masalah tersebut telah usai. Sampai akhirnya tibalah hari itu. Hari yang kupikir sebagai puncak perselisihan keduanya. Entah siapa yang mengusulkan. Ibu dan istriku akan memasak menu yang sama dengan caranya sendiri-sendiri. Ibu terlihat yakin masakannya akan jadi jauh lebih lezat. Sementara istriku juga tampak tak ragu bahwa rasa masakannya tak akan jauh beda. Makanan tersebut akan dihidangkan di meja tanpa diberitahu mangkuk mana dan hasil makanan siapa. Dan seperti yang bisa diduga, aku diminta untuk menentukan sup ayam yang lebih lezat. Aku memprotes. Tak mau menempatkan diri di tengah perjeratan yang berbahaya seperti itu. Tapi 2 mangkuk sop ayam tetap terhidang. Keduanya menatapku dengan tatapan yang bisa diterjemahkan sebagai makanlah. Saat itu yang kuingat adalah aku benar-benar mengeluarkan keringat dingin. Keringat semakin bercucuran saat keduanya secara bersamaan bertanya, "Bagaimana?" Nafasku rasanya begitu berat sebelum berujar. Apa kalian benar-benar ingin mendapat penilaian soal rasa sup ayam dari seseorang yang bahkan tak bisa membedakan sayur nangka basi atau tidak? Pertanyaanku saat itu sepertinya menyadarkan mereka berdua. Tak ada lagi perang dingin. Setidaknya begitulah yang kulihat. Tidak hanya itu, istriku pun tampaknya mulai mengambil langkah yang lebih bijak. Ia mulai ikut mengambil dan menggunakan bumbu-bumbu yang tersebar di halaman rumah. Belakangan bahkan kulihat di sela-sela mual dan muntah yang terkadang muncul, ia ikut menyirami tanaman-tanaman tersebut. Juga membersihkannya dari gulma dan hama. Rupanya suasana hati juga memengaruhi kondisi di meja makan. Sejak meredanya perang dingin antara bumbu alami dan bumbu instan, makanku lebih lahap. Walaupun lidahku tidak terlalu peka, kurasakan makan di rumah jadi lebih menyenangkan. Di suatu hari saat aku sedang libur kerja, kuniatkan untuk berbicara kepada ibu tentang keinginan istriku menanam bunga. Namun, ibu telah lebih dulu mengenakan pakaian berkebun. Pakaian yang ia kenakan saat hendak merawat tanaman-tanamannya di halaman. Ibu juga memberi isyarat bahwa ia tak mau diganggu selama berkebun. Maka, aku pun menciut dan berkata dalam hati, lain kali akan kusampaikan. Sampai matahari sudah hampir tinggi dan istriku sedang bersiap memasak menu makan siang, ibu benar-benar tak muncul di dalam rumah. Istriku kemudian meminta untuk mengambil beberapa helai daun bawang. Maka aku pun melangkah ke teras belakang dan mencari tempat tanaman itu biasanya ada. Namun, tanaman-tanaman tersebut tak ada lagi. Benar-benar tak ada. Juga beberapa tanaman bumbu yang lain. Kembali ke dapur, kuceritakan apa yang barusan kulihat. Apa ibu mau menanam bumbu lain? Tanya istriku. Aku mengangkat kedua bahu. Mungkin saja. Tapi seingatku hal seperti ini belum pernah terjadi. Baru saja aku menebak-nebak, ibu muncul di dapur.
Wajahnya tampak cerah meskipun bajunya kotor. "Kemana tanaman-tanaman di belakang, Bu?" tanyaku. Ibu tak langsung menjawab. Ia justru membiarkan pertanyaanku mengambang sembari berjalan ke arah keran air untuk mencuci tangan. "Mau cari apa?" Suaranya lembut. "Daun bawang." Sudah tidak ada lagi. Aku mengernyitkan dahi sembari melirik pada istriku. Kami berdua tak berani bersuara sehingga ada keheningan untuk sesaat. "Mau masak apa?" Ibu kembali buka suara. "Sup ayam." "Ambil kantong plastik di teras depan. Di dalamnya ada bumbu siap pakai. Sudah ibu beli beberapa bungkus tadi untuk stok," ujarnya sambil tersenyum. Mendengar itu, aku semakin bingung. "Cepatlah. Sebentar lagi waktu makan tiba. Ambil bumbu itu dan biarkan aku yang memasak sajian siang ini." Tapi tanaman ibu, aku tak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ibu ganti dengan bibit bunga. Sudah waktunya rumah ini kelihatan lebih meriah. Bukankah sebentar lagi kita akan kedatangan anggota baru? Kali ini, ibu dan istriku yang saling toleh. Keduanya tersenyum.